let me say, I know that the Chinese have been a barrier to concluding the negotiation. I specifically raised the issue of Zambia and asked for their cooperation in trying to Kementerian Luar Negeri China menolak klaim pihak Barat soal perangkap utang China. China bukanlah sumber perangkap utang bagi negara kawasan Afrika. 中方高度重视并积极帮助非洲应对债务问题。在20国集团还债倡议当中，中国的贡献最大。And I guess I just wonder how you respond to this idea that the biggest threat to Zambia, in the eyes of the United States, it seems, appears to be China. The biggest threat actually is the USA, not China. China has never threatened our sovereignty. It has never threatened our independence. We have never been subjected to any form of mistreatment, maltreatment, exploitation by China. But we cannot say the same about the USA. Today, the USA is setting a military office in Zambia. China does not have a military presence here. When we were being bombed by the apartheid regime, by the racist minority regime in Rhodesia, now Zimbabwe, we asked the USA for protection. We asked the USA to help us with air defense systems. They declined to do so. We had to turn to China. It is only the Chinese who helped us with the MiG-19s and later with MiG-21s and some tanks. The USA refused. We were blockaded. We needed a rail system to get our goods to the ports of Dar es Salaam. The USA declined to finance a rail system from Zambia to Dar es Salaam in Tanzania. It was only the Chinese who came, sacrificed whatever little they had at that time. The China of that time is not the prosperous China of today. They had limited resources. They spent over $500 million they didn't have. They lost 70 citizens trying to construct a rail for us, which they accomplished. Mitra yang membantu negara-negara tersebut keluar dari perangkap kemiskinan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. Wang melontarkan pernyataan ini saat mengomentari kritik terbaru dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen dan Presiden Bank Dunia David Malpass, yang menuduh China sebagai penghalang penghapusan utang negara-negara Afrika. Juru bicara China menolak tuduhan itu sebagai tidak berdasar, dengan mengatakan bahwa itu adalah jebakan naratif yang dibuat-buat oleh politisi Barat dalam upaya mengganggu kerjasama antara China dengan negara berkembang. Trik model begini telah dicermati oleh negara berkembang dan komunitas internasional, katanya dalam konferensi pers. China sangat mementingkan dan secara aktif membantu negara kawasan Afrika menangani masalah utang, dan juga telah memberikan kontribusi terbesar bagi inisiatif penangguhan layanan utang kelompok G20, kata Wang. Dia mengutip sebuah laporan yang dirilis oleh Universitas Johns Hopkins yang mengatakan China telah berperan dengan cukup baik sebagai pemangku kepentingan G20 yang bertanggung jawab. Menurut data, saat ini kreditor China menyumbang 30% dari semua klaim dan memberikan kontribusi 63% atas penangguhan layanan utang negara-negara yang berpartisipasi dalam prakarsa tersebut, kata laporan itu. Wakil Presiden Nigeria Yemi Osinbajo juga berkomentar bahwa gorengan pemerintah Barat dan media dengan apa yang disebut jebakan utang China merupakan reaksi berlebihan, dan dia menambahkan bahwa sebagian besar negara Afrika tidak akan menyesali hubungan dekat mereka dengan China saat ini. Afrika butuh dana untuk bangun dari ketertinggalan dan infrastruktur yang disediakan dan China muncul di saat Barat enggan berkontribusi, katanya. Wang menegaskan komitmen kuat China dalam memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial negara berkembang, termasuk kawasan Afrika, dan telah melakukan kerjasama investasi dan pembiayaan dengan mereka atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, tanpa intervensi. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 3/4 utang luar negeri di negara-negara Afrika dipegang oleh lembaga keuangan multilateral dan kreditor komersial.
Utang yang dipegang oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menyumbang hampir 70% dari jumlah total yang dipegang oleh lembaga keuangan multilateral, menurut Wang. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 3/4 utang luar negeri di negara-negara Afrika dipegang oleh lembaga keuangan multilateral dan kreditor komersial. Utang yang dipegang oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menyumbang hampir 70% dari jumlah total yang dipegang oleh lembaga keuangan multilateral, menurut Wang. Memperhatikan bahwa AS adalah pemegang saham terbesar di Bank Dunia dan IMF, Wang mendesak Washington untuk meningkatkan upaya mempromosikan partisipasi yang lebih besar dari lembaga keuangan multilateral dan kreditor komersial dalam menangani masalah utang Afrika. Jadi, ini adalah 5 negara Afrika teratas dengan utang tertinggi ke China pada tahun 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menjadi pemberi pinjaman yang signifikan bagi negara-negara Afrika yang mendanai proyek infrastruktur dan inisiatif pembangunan ekonomi. Sementara pinjaman ini berperan penting dalam meningkatkan ekonomi Afrika, namun muncul kekhawatiran persoalan rasio utang dan implikasi potensialnya. Kita akan lihat 10 negara yang berutang paling banyak ke China dan jumlah utang mereka secara total. 1. Angola menempati peringkat di antara negara Afrika tertinggi berhutang ke China pada tahun 2023. Utang Angola ke China mencapai sekitar 25 miliar dolar. Utang tersebut utamanya terdiri dari pinjaman infrastruktur dan pembiayaan sektor minyak. Angola berencana untuk melunasi utangnya melalui pengiriman minyak, karena merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Selain itu, Angola ingin mendiversifikasi ekonominya dan meningkatkan sektor non-minyak agar bisa produktif menghasilkan pendapatan guna pembayaran utang. Jadi utang Angola ke China adalah 25 miliar dolar atau sekitar 48% dari total utang luar negerinya sebesar 52 miliar dolar. Kemudian rasio utang Angola adalah 56,1% dari PDB. 2. Ethiopia. Ethiopia adalah negara Afrika dengan catatan utang yang cukup signifikan ke China. Menurut catatan diperkirakan sekitar 13 miliar dolar pinjaman China ini digunakan dalam berbagai proyek termasuk infrastruktur, transportasi dan pengembangan industri. Ethiopia berencana membayar utangnya dari pendapatan yang dihasilkan proyek-proyek tersebut yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan negara untuk membayar kewajibannya. Jadi utang Ethiopia ke China sekitar 13 miliar dolar dari total utang luar negerinya 30 miliar dolar atau 43,3%. Kemudian rasio utang Ethiopia 31,4% dari PDB. Tiga. Kenya. Kenya secara aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan bantuan pinjaman China. Per tahun 2023 utang Kenya ke China sekitar 9 miliar dolar. Dana ini telah digunakan dalam proyek seperti standar pengukuran jaringan kereta api, perluasan pelabuhan dan jalan raya dan berbagai energi. Inisiatif proyek Kenya ini direncanakan dapat dibayar kembali melalui pendapatan yang dihasilkan dari proyek infrastruktur ini dengan juga menarik investasi asing untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi utang Kenya ke China adalah 9 miliar dolar dari total utang luar negerinya 36,8 miliar dolar atau sekitar 24,45%. Kemudian rasio utang Kenya 67,3% dari PDB. 4. Republik Demokratik Kongo. Dana pinjaman di Kongo terutama digunakan dalam berbagai proyek infrastruktur. Utang Kongo ke China diperkirakan sekitar 7,5 miliar dolar. Pinjaman ini berkontribusi pada pengembangan jaringan transportasi, pembangunan rumah sakit dan sektor pertambangan negara. Mereka berencana membayar utang melalui pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan ekspor minyak juga dari pembangunan sektor pertanian. Jadi utang Kongo ke China adalah 7,5 miliar dolar dari total utang luar negerinya 8,5 miliar dolar atau 88,2%. Kemudian rasio utang Kongo 14,6% dari PDB. 5. Zambia. Zambia juga telah mengakumulasi utang besar kepada China, terutama dalam bentuk pinjaman infrastruktur pada tahun 2023 ini.
Hutang Zambia ke China kini mencapai sekitar 6,8 miliar dolar. Dana ini telah digunakan dalam berbagai proyek seperti pembangunan jalan dan pengembangan energi. Strategi pembayaran melibatkan peningkatan pendapatan dari ekspor tembaga, diversifikasi ekonomi dan menarik investasi asing untuk memfasilitasi pembayaran utang. Jadi utang Zambia ke China adalah 6,8 miliar dolar dari total utang luar negeri sebesar 7,9 miliar dolar atau sekitar 85,2% dari PDB. Kemudian rasio utang Zambia adalah sekitar 123% dari PDB. Demikianlah profil 5 negara Afrika yang memiliki utang terbesar dari China. Jika dilihat secara total nominalnya, maka Angola memiliki utang yang terbesar ke China dengan jumlah utang 25 miliar dolar. Dari segi rasio utang terhadap PDB, Angola barangkali sudah pada posisi waspada dalam hal pengelolaan utangnya. Sementara rasio utang terhadap PDB tertinggi adalah Zambia dengan rasio 123%, artinya utang Zambia masuk zona rentan macet kalau tidak segera ditangani dan renegosiasi dengan para kreditur, terutama dengan pihak China sebagai kreditur terbesar. Zambia dapat dikatakan telah masuk perangkap utang China bila tidak segera dikelola dengan baik. Jadi dapat dilihat bahwa hampir semua pinjaman China ke negara kawasan Afrika berbentuk pinjaman komersil untuk pendanaan skala proyek komersial yang tentunya memiliki suku bunga pasar yang lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan pinjaman lunak mata uang US dollar dengan skema G2G sebagaimana biasanya pinjaman dari negara barat dan lembaga internasional. Dengan maraknya sentimen anti-dolar Amerika dari banyak negara di berbagai belahan dunia saat ini, sepertinya ke depan akan terjadi suatu perubahan besar. Tentunya ini adalah angin segar bagi China dengan mata uang yuannya. Mengutip dan belajar dari kasus kebangkrutan Sri Lanka yang gagal bayar akibat jeratan utang China yang marak dibicarakan saat ini terjadi karena salah urus ekonomi secara beruntun oleh pemerintah pasca krisis akibat pandemi COVID-19 yang telah menciptakan double defisit. Hal ini menunjukkan pengeluaran nasionalnya melebihi pendapatan nasionalnya. Artinya negara tidak menghasilkan uang yang cukup dari aktivitas ekonomi produksi barang dan jasa. Penyebab langsung kebangkrutan Sri Lanka adalah buruknya struktur utang negara itu sendiri, khususnya keterpaparannya yang terus meningkat terhadap obligasi internasional pemerintah, ISB, yang diterbitkan pemerintah Sri Lanka dengan suku bunga tinggi. Mereka berhutang kepada pemberi pinjaman China sebesar total 7,4 miliar dolar. Jumlah itu hampir 1/5 dari utang publik luar negerinya atau setara 113,8% PDB nominal negara itu pada Desember tahun 2022.